What's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack. Dan kali ini gue lagi sama finalisnya Jas Merah. Yes! Mantap. Apa itu Jas Merah? Jakarta Selatan mencari juara. Kenapa mesti pakai ha? Siapa sih? Pencetus pertamanya siapa? Pencetus pertamanya siapa sih? Berharap banget lucu. Dan ini udah yang ketiga ya? Udah yang ketiga. Jas Merah yang ketiga. Jas Merah pertama itu pemenangnya adalah Andis Brighter. Yang kedua itu adalah Iko Faiko Rohman. Nah yang ketiga kita nggak tahu antara tiga ini siapa yang akan jadi pemenang. Waduh. Takut cuma siapa? Takut cuma. Oke, tapi jelasin dulu dong Jas Merah apa nih? Kompetisi internal Jaksel nggak sih? Iya, Ya. itu sebenarnya kompetisi internal Jakarta Selatan. Jadi ya katanya sih, katanya itu tuh mencari komika terlucu di Jaksel di setiap periodenya gitu istilahnya ya. Nah, ini kan udah periode ketiga berarti gitu. Ya. Sekalian dalam rangka open recruitment nggak sih? Atau Rekrutmen? Ya bisa juga sih. Iya bisa juga. Bisa juga. Karena sebenarnya waktu kemarin audisi terbuka untuk yang belum punya komunitas. Betul. Ya kan? Ya. Jadi lo kalau misalnya belum ikut komunitas mana-mana tapi lo udah sering ikut open mic sana sini, nah lo masih boleh ikut tuh. Ya. Itu cuma dan tapi kalau kalian ini semua ya, Jaksel semua ya. Kalau Ini aku enggak. awalnya Lo naturalisasi lo ya? ya kuliah di Jogja terus gabung sama Streamlit Jogja. Oke. Kebetulan kerja di Jakarta terus nyari komunitas kan. Nah, kebetulan momentumnya tuh ada Jas Merah itu tuh. Sama ada beberapa komik Jogja yang udah masuk Jaksel juga sih. Oke. Nah, Yuda sama Iwan nih, ini orang lama nih sebenarnya nih. Kelamaan Mas Iwan sih. Lah, lama secara umur juga lama. Kalau secara umur ya. Kalau gua tuh baru masuk senat 2019. Tapi yang gue pengen tanya itu adalah kalau buat kalian kompetisi internal tuh apa sih ininya? Maknanya atau ngaruhnya tuh apa? Dari lo dulu harus. Kalau aku kan sebenarnya sekarang udah lama nih bang. Maksudnya ke Jaksel tuh ibaratnya kayak tujuan awalku tuh cuma iseng-iseng pertama. Kedua untuk pengenalan diri aja. Maksudnya dengan ikut kompetisi dan bisa sampai ya 10 besar atau 5 besar bahkan sampai final, itu menurutku orang tahu nih Daus tuh jenis komedinya kayak gimana. Anak-anak anak-anak Jaksel juga ibaratnya welcome lah dengan pembuktian di Jas Merah itu sih. Gitu. Kalau lu gimana, Wan? Kalau gue sih apa ya dengan adanya Jas Merah ya. Sebenarnya kan Jas Merah udah dari yang itu yang muncul ya dari zamannya Andis kan. Ya, betul. Ya gue digabung di Jaksel kan udah juga lumayan lama lah. Iya bareng lu sama gue bareng kan kalau nggak salah. Bareng di Dreamers. Iya. 2016 kan. 2015. 2015. Masih ada siapa tuh Tehwina ada juga. iya. Gitu. Nah dulu kan ya tapi kan gitu Bang Jack, saya datang stand up sebulan paling 2 kali ngilang. Nah makanya ada Jas Merah itu kesempatan kayak saya tuh wah ya ini kayaknya udahlah mau nggak mau kan dituntut untuk setiap minggunya tuh punya materi baru. Terus memang apa ya dulu kan sempet vakum lama tuh kan karena memang udah nikah terus ya menyesuaikan ritme waktunya tuh susah gitu loh kayak yang harus bagi waktu sama istri segala macam gitu. Nah makanya kemarin balik stand up kan bukan karena Jas Merah saya karena waktu itu ngambil kaos stand up Indo di open mic Jaksel. Nah saya iseng naik lagi ya gitu pecah. Bawa keresahan biasa karena lama nggak datang. Keresahan orang nikah waktu itu banyak banget tuh. Keresahan nikah ini bla bla bla. Lumayan tuh katanya wah lumayan nih. Iya. Jadi ke-trigger lagi. Wah, bentar lagi ada Jas Merah ikut sekalian. Pas ikut Jas Merah ternyata dapet lolos. Istri dukung. Keresahan jadi nggak ada. Kayaknya gimana ya? Malah nggak ada keresahan ya. Serius. Gue jadi malah kayak ya istri ngizinin malah premis hilang kan bingung makanya ya udahlah mau nggak mau ya itu sama kayak mitosnya itu ya kalau miskin premisnya banyak kalau udah kaya nggak punya premis hidupnya tenang soalnya makanya udah sekarang jadi tuntutannya 2 gitu dituntut lucu sama dituntut istri untuk terus kan gila aduh ya kayak gitulah tapi bersyukur sih saya juga nggak nyangka loh Bang Cek bisa
maksudnya masuk sampai final. Sampai final 3 besar. Harapan saya kemarin cuma bisa buat nabung materi lah gitu. Orang tampilan saya kan paling belang-belang di antara 2 orang yang nggak pernah bottom 3 ini. Iya. Saya kan ya maksudnya lucu enggak itu yang biarpun enggak sampai nilai tertinggi ya maksudnya ya lumayan aman-aman itu. Cuma ya selalu ketolong sama yang kepleset sebenarnya. Sama ini ya, sama Sukrat sama Firza yang mengundurkan diri. Selamat kalau enggak mungkin yang duduk di sini Sukrat. Oke. Nah, kalau Yuda gimana, Yud? Kalau gue sih pengen mulai, kan dulu kan waktu masih di Ketawa tuh belum bisa ikut-ikut komunitas kan. Cuma maksudnya itu juga nge-trigger karena semua teman-teman di Ketawa udah pernah naik nih. Dari Oja, Sukrat, Rais, Ilham. Gue sendiri nih masih belum gimana-gimana, belum ada apa-apa. Terus ya itu pengen orang tahu udah gitu, terus sama trigger buat materi bang kan. Otomatis mau nggak mau kita tiap minggu kan ngasah buat itu bang, makanya buat kerasa banget sih manfaatnya karena jadi otomatis punya tabungan kan materi tabungan, terus tiap minggu bisa belajar gitu. Ya itu sih tujuannya sebenarnya, jadi pengen ada triggernya supaya bisa bikin materi terus gitu. Ya, jadi nggak cuma bikin materi buat open mic doang kan, open mic pindah sana. Karena gini, kalau gue juga suka merhatiin ya, kebiasaannya komik kalau misalnya dia udah punya satu nih pecah nih satu materi pecah gitu kan, terus nanti misalnya dia open mic di Jakarta Selatan 2-3 minggu dibawain nih materi yang sama, minggu ketiga kan orang udah tahu kan. Nah yang dia lakukan adalah nanti dia pindah ke ini lain gitu kan, dia pindah ke komunitas lain, di situ pecah tuh nanti tuh, tapi dengan materi yang sama gitu kan. Nah dengan adanya kompetisi ini lebih terpicu juga nggak sih untuk akhirnya ya udah bikin materi yang baru, karena jurinya juga kan biasa juri teman-teman yang udah sering nonton open mic juga gitu gak sih? Iya sih. Salah satunya ya benar-benar. Tiap minggu kan itu harus bikin materi baru. Nah cuma yang gue takutin nih habis jas merah ini, semoga semangatnya nggak turun lagi. Gitu. Ya itu yang gue takut. Tapi lo ngerasa kalau di Jakarta kompetisi udah banyak belum sih? Jakarta dan sekitarnya ya? Banyak banget, bahkan kayaknya di setiap komunitas tuh selalu ada kompetisi internal ya. Kompetisinya ada. Iya. Sekarang tuh udah mulai yang offline bang. Dulu waktu zaman pandemi kan online tuh yang ikut juga, tapi sekarang udah mulai ada beberapa. Makanya jas merah 2 tuh kayak nggak terlalu tereksposur gitu ya. Jauh. Karena kan memang kemarin pas pandemi, terus katanya salah satu finalisnya kan ada yang problem lah. Iya, padahal itu yang harusnya juara 1 katanya. Katanya Iko ketolong karena orang DPU. Kayaknya dicekek sama yang 2 itu deh. Langsung nggak muncul. Tapi itu juga jaraknya kejauhan juga sih kalau menurut gua. Iya. Antara 1 sama 2. Di jas merah 2 antara penyisian sama final itu kejauhan, jadi hype-nya juga orang bingung gitu kan. Karena pandemi itu kan, karena pandemi kemarin. Tapi kayaknya nggak karena pandemi juga deh. Oh gitu. Soalnya ada yang ngurusin. Gue inget dulu pas gue lagi bolak-balik Jakarta tuh gue sempet tuh pas lagi 6 besar apa 7 besar gitu, itu udah gue udah datang waktu itu, kalau nggak salah 2018 gue datang, terus gue nonton. Nah itu udah 7 besar, harusnya kan 7 minggu kemudian final ya. Iya. Ini kenapa 2 tahun kemudian final? Berarti jas merah 2 dari 2018. Iya beneran. Udah masuk final. Itu makanya gitu. Nah gue juga kemarin kan baru ikut, gue juga baru ikut kompetisi kan kemarin kan, iseng gue. Dan ketika kompetisi antar komunitas juga gitu kan. Nah yang gue shocknya adalah ketika gue dimasukin ke grup WhatsApp, jadi kan ada pesertanya kan ini semua dimasukin grup WhatsApp kan. Nah yang bikin gue shock adalah ketika gue dimasukin situ, semua yang di grup itu nomornya tuh nggak ada yang gue save, tuh nggak lo? Berarti anak baru semua. Nah ini gue mau nanya sama Yuda sama Iwan, beban nggak sih lo buat lo yang udah lama di stand up, terus lo ngelawanin anak-anak baru? Karena kemarin kan kebanyakan anak baru ya, yang yang masuk di jas merah ini gitu. Gimana ya? Kalau dari saya sendiri sih, beban atau enggaknya pasti sih sebenarnya ada, maksudnya di dalam hati kayak lo kayak udah senior tapi lo masih ikut kayak gini, ada nggak sih kayak gitunya tuh? Cuma kan senior yang lama ngilang kan, maksudnya ya balik lagi masih ketolong ya, paling balik lagi ngeliat teman-teman, ya jadi juri teman-teman dulu masih gitu. Maksudnya kayak Rais, Ilham itu kan malah kalau saya duluan saya sebenarnya kan. Cuma kan ya itu tadi lah, makanya ada istilah ya, kalau lo nggak ninggalin antrian lo nggak bakalan istilahnya gimana saya lupa. Pokoknya kalau lu tetap di antrian lu bakal dapat gitu loh. Kalau tinggal di antrian kan berarti balik lagi ke antrian. Balik lagi. Jadi mau nggak mau saya juga harus sadar kalau
ya wes kapasitas saya berarti sama kayak anak baru lagi kayak gitu. Cuma beban pasti ada sih, kayak mikir gitu, ngapain sih ngikut-ngikut kayak gini ya, mending ya stand up lagi aja udah open mic gitu kan. Cuma di dalam hati pasti juga mikir sih, kalau cuma open mic mah nggak bisa nih bertahan kayak gini, paling ya kayak Bang Cek itu bilang pecah sekali, 2 kali nggak pecah nggak kena, ngilang lagi ya, ngilang lagi. Gitu tuh. Makanya saya paksain lah, biarin aja lah ngikut sama anak-anak baru maksudnya gitu kan. Toh apa ya, ukuran di stand up tuh kayaknya bukan yang lama atau yang baru kan, yang lucu kan. Yang lucu, iya benar. Yang lama paling cuma dapat respect, nggak dapat ketawa kan gitu sih. Jadi saya paling mau coba untuk apa, ngubah pola pikirnya kayak gitu aja gitu sih. Ya kalau beban pasti ada, ngeliat teman-teman yang lain, wah gila jurinya teman sendiri dulu malah bisa dibilang junior saya di sini kan. Lo merasakan hal yang sama itu? Kalau gue nggak malah. Nggak. Kalau gue nggak, bukan malah kayak ngelihat yang baru-baru tuh, kan banyak tuh yang baru bagus-bagus tuh. Itu kayak wah kenapa dia, maksudnya dia baru masuk tapi udah gitu kok gue belum. Jadi kayak kepacu, karena gue juga ngerasain waktu di Ketawa tuh nggak memanfaatkan waktu dengan baik waktu itu di Ketawa. Oke. Berarti lu bukan beban tapi nyesel. Nggak nyesel sih. Kalau nyesel mending out ya, cuma kayak ke-trigger gitu. Bisa gini gitu. Jadi semangat, terus berasa muda. Berasa muda. Alah. Rambutnya anak-anak itu kan, walaupun diceng-cengin juga kan, tapi dapat itunya dari biasanya yang tua ngasih nasihat ini udah yang nasihat dia. Tapi iya gue juga gitu, kalau kamu gue kenapa diceng-cengin juga ya gue. Kita sebagai yang tua-tua tuh kayaknya nggak ada ini banget. Nggak ada harga banget. Nah, kalau Daus gue mau nanya sama lo dari Jogja kan, pindah ke Jakarta. Nah, lo dapet iklim kompetisi di pindah ke Jakarta, lo merasakan nggak sih iklim kompetisi di Jakarta tuh lebih berat atau gimana dibanding dengan di Jogja misalnya? Ya, menurutku kalau di Jakarta lebih kompetitif orang-orangnya. Kalau di Jogja misal ada kompetisi nih, yang sekali tampil hadiahnya juga gede. Tapi anak-anak yang udah lama stand up tuh males. Itu kayak ya udahlah buat panggungnya anak-anak baru lah. Nah, kalau di Jakarta mau yang senior bahkan yang masuk TV itu tuh masih tetap rebutan untuk selalu dapet sorotan ya. Menurutku kayak gitu sih. Jadi itu tuh malah ngebuat aku termotivasi untuk kalau misalnya aku stay di Jogja terus, kayaknya aku nggak bisa berkembang dan nggak punya jiwa kompetitif dengan ke Jakarta. Itu sih. Yang lo rasain paling ini apa? Yang lo rasain paling beda apakah antara waktu open mic di Jogja sama di Jakarta ini? Artinya keseluruhan ya, secara keseluruhan iklimnya dan kalau di Jogja tuh open mic-nya kan cuma sekali kan, setiap Jumat kan. Paling kalau pengen muter tuh di antar kampus. Oh, di kampus banyak. Kampus Jogja tuh punya komunitas masing-masing. UGM, UNI dan lain-lain lah. Cuman itu kan tergantung kampusnya juga pengen ngadainnya kapan. Bahkan kadang-kadang sebulan sekali, 2 minggu sekali. Nah, kalau di Jakarta itu siapa yang rajin itu yang kemungkinan dapat lucunya akan lebih besar. Karena kan maksudnya di setiap komunitas Jakarta kan banyak banget kan. Itu kan ngadain slot open mic kan Jumat, mana Senin, mana gitu-gitu Bang. Oke. Kalau gaya komedi lo bertiga ininya kemana? Artinya kiblat kalian lebih kemana? Silakan, siapa duluan? Boleh deh, siapa? Bang Yudha dulu, dari yang paling muda lah. Maksudnya gaya kalau gue sih Bang Jack dari awal, maksudnya ini belum patokan ya, masih mencari-cari, cuma dari awal sampai sekarang tuh masih ke storytelling sih, cerita banyak. Masih ke storytelling. Kalau banyak tahu juga materi gue kan banyak dari pengalaman kan, cerita-cerita gitu. Tapi masih explore juga, masih bakalan. Tapi lo itu kepengaruh dari komunitas juga nggak sih? Artinya gue storytelling aja. Karena gue jujur aja, gue juga ngerasa dulu ketika kan gue waktu awal ya mau ikut stand up itu gue kan sempat muter tuh Jakarta Timur, Depok sama Jaksel. Nah, ketika gue masuk di Jaksel, ini modelnya pada cerita semua, gue ngerasa cocok. Akhirnya gue masuk di Jaksel karena kayaknya sama-sama banyak yang storytelling juga tuh waktu itu. Nah, lo ngerasa juga gak sih komunitas itu? Kalau gue karena waktu itu kan belajar awal kan bukan komunitas tuh, masih di Ketawa, segala macam. Nah, waktu itu bingung kan mau gimana nih gitu. Terus kata Regi, ya lu punya pengalaman apa tuh? Dikasih tau yang pengalaman kapal segala macam. Diolah di situ sama Regi. Jadi gini-gini. Maksudnya yang deket aja dulu, yang punya pengalaman apa dari situ baru diolah. Akhirnya jadi kebawa dari situ, dan emang saya kan orangnya cerewet, suka cerita gitu. Jadi ya udah sekarang di ini. Punya penyakit orang tua sih cerewet. Nah, iya betul. Pengen didengerin ya. Orang tua gitu ya. Itu juga. Makanya
jadi sekarang sih masih sebagian besar itu. Sempat nyoba waktu kompetisi kemarin yang babak keberapa tuh observasi sempat nyoba, tapi sejauh ini masih ini sih. Masih nyari-nyari sih banyak, cuma masih nyaman di storytelling sih. Belum tahu yang lain juga nanti. Kan? Paling saya juga sama sih, kalau saya sekarang storytelling sih Pak. Ya. Cuma nyoba beberapa kali sempet kayak bingung arah sih kiblat kemana ya gitu. Kayak nyoba diksi juga nggak kena ternyata kayak Bang Putra gitu kan. Terus nyoba materi-materi yang aneh gitu juga nggak bisa gitu loh. Kalau saya sih, kalau secara perform ya Bang Jack ya. Maksudnya secara perform tuh saya tuh, kalau saya seandainya kita ngobrol nih, lo siapa sih komik yang lo suka kayak gitu kan? Saya tuh dulu tuh dari awal-awal stand up tuh saya seneng tuh sama Mas Akbar. Karena kan saya orang Jawa Timur ya. Biasanya orang Jawa Timur kan pasti tontonan Pulau Jawa Timur, karena saya pas ngeliat Mas Akbar itu kayak relate banget nih, saya tontonan saya waktu kecil gitu kan. Kayak gitu-gitu. Dan di sisi lain kan saya juga waktu itu pernah punya pengalaman diajak program bareng Sri Mulat kan. Jadi yang kebentuknya dari situ tuh susah untuk saya ilangin gitu loh. Nah, cuma nggak tahu kenapa waktu tampil di panggung tuh ngerasa kayak masih kurang lepas, masih bingung arahnya gitu loh. Kadang pengen storytelling, kadang pengen ke pembawaannya, maksudnya sih lebih ininya. Kayak nggak bisa, bahasa Jawanya lost tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Kayak nggak bisa lepas gitu. Nggak bisa lepas. Mungkin ya itu sih jam terbang sih. Ya bisa dibilang ikut stand up lama, cuma kan jam terbangnya cuma segitu-segitu aja, segitu kan. Makanya ya mudah-mudahan setelah jas merah ini jam terbangnya nambah lah gitu, biar jelas kiblatnya gitu. Biasanya setiap penampil tuh punya ciri khas kan ya. Betul. Biar ketebak lah gitu. Kalau lo malah keganggu nggak Us? Artinya lo di Jogja mungkin lo udah punya gaya, terus ke Jakarta lo jadi keganggu nggak gaya lo? Bukan keganggu sih, malah termotivasi untuk explore yang lain dan punya sudut pandang komedi yang lain ya. Kalau misalnya aku di Jogja terus, ya udah gaya komedi kayak gitu-gitu terus. Dengan pindah komunitas dan jenis komedinya storytelling atau cerita, itu ngebuat kayaknya aku juga bisa nyoba ke sini, walaupun kalau misalnya gagal aku bisa kembali lagi ke jenis komediku ya. Tapi untuk explore komedi aku termotivasi sih. Komedinya apa ya? Absurd ya, bukan? Enggak absurd juga kan? Nah, namanya apa sih itu? Tolol. Fusion. Fusion tolol. Nah, sudah mainan kayak gitu ya. Iya, dari pertama kali stand up itu tujuanku cuma menghibur, Mas. Iya. Aku tuh nggak tahu ya, kayak masuk TV dan lain-lain tuh aku bukan target lah, bukan target. Jadi menghibur karena dulu kan dari SMP SMA kan suka ngelawak di tongkrongan lah. Nah, abis itu ngeliat pertama kali ngeliat tuh Bang Radit sama Babe. Nah, termotivasi pengen stand up gara-gara liat Bintang BT. Karena Bintang BT kan ngomong ngawur tapi orang terhibur. Iya. Ya kan, maksudnya dia ngomong kayak anak tongkrongan aja gitu loh. Ceplas ketawa-ketawa. Nah, aku tuh gaya komedinya kayak gitu. Aku tuh pengen yang penting di panggung ngehibur, orang ketawa, ya udah. Gitu sih. Tapi itu ya, salah satu fungsinya open mic sebenarnya selain kita juga ngasah materi kita, itu tuh justru bikin orang jadi kenal sama gaya komedi kita, ya nggak sih? Betul. Iya kan? Bentuknya ya. Ngebentuknya tuh gitu. Kayak misalnya gini, orang selalu bilang kan kalau gue tuh terkenal dengan orang bilang setupnya panjang gitu ya. Nah, ketika gue udah open mic kemana-mana, orang tuh jadi hafal gitu. Kalau Jack emang setupnya panjang gitu loh. Jadi tahu kayak gitu nggak sih? Lo juga ngerasanya? Artinya dengan banyak yang open mic itu lo jadi orang jadi tahu, dan lo juga jadi punya target audience lo juga jadi lebih kenal gitu. Iya sih. Kalau gue ngerasa karena kan itu dari sisi penonton ngerasa gitu Bang Jack, maksudnya tahu gitu kan karena kita nonton juga kan. Mas Iwan gini nih, Daus segini Bang Jack gitu kan. Nanti kita kalau nanti kita tampil ya pasti orang bakal tahu kita kayak gimana. Karena dari penonton itu. Ya kan kayak Daus nih berarti bakal gini nih. Kayak udah persiapin nontonnya kayak gimana kayak gitu. Iya. Ya karena kayak kita ujuk-ujuk naik terus absurd gitu kan, orang kan kenapa nih orang gitu. Dan menurutku maksudnya komedi itu sama aja kayak musik gak sih? Musik kan punya banyak genre. Betul. Komedi juga menurutku punya banyak genre. At the end artinya apa? Lo aliran mana dan penontonnya ada aja gitu kan. Maksudnya dangdut punya penonton sendiri, gitu dengan pop dan lain-lain kan. Stand up juga kayak gitu. Kalau pengen nonton aneh, ya udah tahu nih kiblatnya siapa-siapa. Betul. Kalau misalnya pengen nonton yang serius dalam artian yang politik, yang kritik gitu kan misalnya. Opini. Gitu sih.
Iya. Oke. So, jas merah ini kapan? 10 Februari. 10 Februari di Markas Komika. Di Markas Comika. Jadi nanti gua taruh di deskripsi link pembelian tiketnya. Cepet aja karena Markas Komika tidak terlalu besar. Biasa berapa sih? 100-an mungkin ya? 100 teman sih. Kalau tayang berarti udah harga normal. Oh enggak maksud gua kapasitasnya. 100 lah. Kapasitas 100 ya. Jadi cepet-cepet. Harganya berapa sih? Harga tiket? Presale-nya 75. Presale 75. Kalau harga normalnya 100.000. 100.000. Jadi bintang tamunya ada Mas Gautama, sama Irgi. Sama Irgi. Irgi openernya Panji yang kemarin di Senayan kan. Si PLN itu tuh. Dia pecah banget loh kemarin waktu di itu. Oke, jadi langsung aja lo bisa sikat tiketnya di deskripsi ada. Terus nanti kalau mau informasi lebih lanjut ada di IG-nya Stand Up Indo Jaksel. Di IG-nya kalian juga mungkin ada ya nanti ya. Biasa di tag juga di IG-nya gue juga nanti ada. Jadi langsung aja ya. Sip. Pesan terakhir. Biasanya cocok pesan terakhir yang ya kalau pesan terakhir kalau pengen apa komedi fresh pas segala macam karena kita nanti juga ke situ kayaknya kita juga nggak berkompetisi sih tapi lebih ke seneng karena kalau dipikir-pikir malah stres gitu Bang. Jadi satu lagi yang uniknya adalah hadiah dari jas merah itu selalu saweran ya. Iya, kecerekan. Kecerekan. Jadi setiap open mic kumpulin uang, jadi jas merah 1, jas merah 2, jas merah 3, hadiahnya beda-beda tuh. Nah, jadi lo bisa ikut juga datang nanti lo bisa ikut saweran juga buat menambah kesejahteraan mereka ini lah kalau mereka menang. Oke, thank you semuanya. Kenapa? Sorry. Jangan lupa nonton tanggal 10 Februari jam 8 open gate biasa jam 7 di Markas Comika. Silakan klik like, subscribe, pokoknya tombol-tombol di bawah itu lakukan sesuatu dengan mereka dan kita akan kembali dengan video-video berikutnya. Bye bye.